Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu hebat? Baik, Bu. Baik. Kabar baik, Bu. Terima kasih Mas Henry sudah Baik, Bu. bergabung dengan Kombel Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. dan hari ini Alhamdulillah. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Puji Tuhan, baik, Bu. ya, Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat Waalaikumsalam. tetap bersemangat untuk mengikuti Kombel Semada. Jangan lupa ya, masih ingat dengan Kombel Semada beraksi apa Bapak Ibu? Kombel Semada bergerak aktif, kreatif, sinergi ada beraksi. Nanti kita ikuti ya gerakannya bersama-sama. Ya, di siang hari ini ada pembicara kita yang luar biasa. Nanti akan membagi ilmunya untuk Bapak Ibu guru semuanya. Tapi izinkan saya untuk mengawali Kombel Semada kali ini dengan berpantun ria yang semangat nanti ya Bapak Ibu. Nanti bilang cakepnya biar kita nih. Kalau yang ngantuk agak malas-malasan. Tapi kalau yang masih semangat di siang hari ini di jam yang rawan ini akan menjawab juga dengan semangat. Ini dikali. Tolong masuk dulu ya Bapak Ibu biar kita enak ngikutinya. Apa perlu bikin komitmen dan kesepakatan bersama Ibu? Iya, mohon Bapak Ibu saat ada yang berbicara satu, yang lain mendengarkan, yang kedua mungkin untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, menyampaikan sesuatu hal, raise hand ya. Kalau saya lihat di layar monitor ini semuanya raise hand, jadi belum dimulai tapi udah raise hand semua ini. Gimana ini? Mungkin bisa diturunkan dulu Bu, Bapak raise hand-nya. Iya. Baik. Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini di Kombel Semada, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami dari Kombel Semada SMA Negeri 2 Tegal untuk bisa berbagi bersama, belajar bersama dengan Bapak Ibu, dan pastinya di kesempatan yang luar biasa di hari Jumat, tepatnya tanggal 2 Februari 2024. Bulan baru Bapak Ibu, dan saya yakin semangat baru untuk berkarya dengan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya, Indriati Mustika Ningsih, menemani Bapak Ibu pada Kombel Semada kali ini, dan izinkan pula untuk menyampaikan susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Tegal. Yang ketiga, Ketua Kombel akan menyampaikan sedikit mungkin aturan mainnya mungkin nanti ya, dan dilanjutkan dengan narasumber serta diskusi dan penutup. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita mengawali Kombel Semada kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan kami beri apresiasi yang sangat tinggi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Kombel kali ini. Mohon Bapak Ibu raise hand-nya diturunkan dulu biar kami nanti tidak agak bingung ini. Karena kami belum buka sesi tanya jawab. Namanya ini menunjukkan semangat Bapak Ibu yang luar biasa pada Kombel Semada ini ya. Bapak Ibu, saya mau buka pantun nih. Jalan-jalan ke Jepang. Mana suaranya? Cakep. Ketemu sama
yang top Markotop ya. Makasih di backsound saya, teman-teman saya biasa juga di ruangan ini. Bapak Ibu, satu lagi ya. Matahari siang itu terasa terlalu panas. Cakep. Jangan lupa pakai sunblock. Cakep. Cakep. Dengan Kombel Semada. Mantap. Mari Cakep. Terima kasih. sama dengan Sensei Neto. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita langsung buka saja dengan sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Tegal yang terhormat Ibu Sriningsih MPD, disilakan. Oke, terima kasih Bu Indri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera semua. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru hebat seantero Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu, senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat hidayah pada kita semua. Pada hari ini jam 1.15, jam 1 kurang 10 menit ya. Ada di sini 193 yang mengikuti webinar ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya senang sekali selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tegal yang merupakan bagian komunitas Semada Beraksi. Ini adalah komunitas yang kami dirikan 1 tahun yang lalu dan alhamdulillah mendapatkan respon luar biasa. Yang pada Bapak Ibu hebat yang mengikuti kegiatan ini semoga bermanfaat dan memberikan banyak tambahan ilmu, nutrisi ilmu sehingga di kemudian hari mendapatkan banyak kesempatan dan juga menambah kita semua jadi makin pintar, berbagi pengalaman, berbagi ilmu antara dunia, se-Indonesia Raya ya kalau saya bilang ya, mungkin dari Sabang hingga Merauke. Khususnya untuk Bapak Ibu dari SMA Negeri 2 Tegal, ini adalah bagian penting kita berinteraksi dengan teman-teman seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, nanti kita akan banyak berdiskusi, belajar bareng, sharing tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana kita mengelola pembelajaran yang itu adalah rohnya kurikulum merdeka. Nanti saya harapkan Bapak Ibu kita akan bisa diskusi bersama di sini, berbagi pengalaman. SMA Negeri 2 Tegal ini adalah SMA penggerak angkatan 1. Kami akan segera meluluskan di bulan Juni ini adalah produk kurikulum merdeka dengan menggunakan formula pendekatan, pendampingan, intervensi kurikulum merdeka di sekolah kami. Karena kami adalah sekolah penggerak angkatan pertama atau pertama kali kami menyelenggarakan ini, mudah-mudahan kami bisa memberikan terbaik untuk Bapak Ibu semua yang sudah kami laksanakan di Kota Tegal. Ya, semoga Bapak Ibu juga bukan hanya untuk kita semua jadi kewajiban kita mendapatkan sertifikat, bukan hanya itu tujuannya, tetapi adalah menambah ilmu kita bersama, berinteraksi, kemudian berdiskusi agar kita saling memberikan ilmu, berbagi ilmu agar semakin meningkat, sehingga jayalah Indonesia, pendidikan kita akan semakin meningkat. Tidak bijaksana, seandainya saya akan banyak bicara, sehingga nanti Sensei Meto atau narasumber bisa menyampaikan hasil atau bisa menyampaikan materi itu dengan leluasa. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudah sangat senang sekali karena Bapak Ibu bisa masuk di room ini. Kurang lebihnya ada 200 Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia. Semoga kita bisa berbagi bersama, saling memberikan ilmu bersama dan menjadi orang-orang hebat bersama, maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Ningsih atas sambutannya sekaligus membuka Kombel Semada Beraksi kali ini. Dan Bapak Ibu, perlu kita ketahui Kombel Semada digawangi seorang guru penggerak yang luar biasa. Kami berikan kesempatan pada Ibu Cintiani Roesti SPD untuk menyampaikan prakatanya. Silakan Bu. Terima kasih Bu Indri. Suara saya masuk Ibu? Siap, masuk. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Apa kabarnya semua? Baik Bu. Baik. Ya, Alhamdulillah. kepada Baik. Oke, Baik, Bu. Suatu kehormatan bagi kami komunitas belajar Semada Beraksi. Oke, alhamdulillah ketika kami membuka webinar, antusias dari Bapak Ibu guru di Indonesia cukup luar biasa. Tadi saya masuk jam 12:04 itu sudah banyak yang join Bu Indri. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengenal komunitas Semada Beraksi ini, komunitas kami adalah komunitas belajar misi dan tugas. Saya oke, bisa saya lanjutkan? Jadi komunitas belajar Semada Beraksi ini memang sudah kurang lebih 1 tahun dari Januari 2023 Bapak Ibu, dan kami daftarkan di PMM sejak Agustus. Jadi sebelum ada ramai ya, mungkin webinar atau kombel di PMM terkait dengan RHK, alhamdulillah komunitas kami sudah berjalan dengan baik. Jadi kami mengagendakan untuk jadwal webinar komunitas Semada Beraksi ini setiap 2 minggu sekali dengan tema-tema yang memang disesuaikan dengan keinginan guru zaman sekarang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Dan pada kesempatan kali ini, narasumber kita yang luar biasa, Bapak Slamet Riyadi SS adalah salah satu guru penggerak di Kota Tegal. Pengalaman beliau cukup banyak juga, karena beliau berpengalaman juga mengikuti SLW, mendapat materi langsung ya terkait apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pengalaman beliau juga mengikuti pelatihan guru short course ya di Jepang. Nah, di sini nanti kita bisa saling berbagi praktik baik Bapak Ibu. Kita bersama-sama mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Harapannya Bapak Ibu dapat mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Kemudian untuk pengisian biodata akan kami share di tengah-tengah sesi webinar. Silakan Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi dengan sebaik mungkin dan benar, termasuk nama dan gelar, kemudian asal sekolah, termasuk dengan alamat email, karena nanti sertifikat webinar akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu secara langsung. Kurang lebih hari ini atau besok, maksimal sampai dengan 3 hari Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek di email yang digunakan untuk mengisi data pada daftar hadir. Baiklah Bapak Ibu, tidak bijak juga jika saya perpanjang lebar karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Untuk acara berikutnya saya kembalikan kepada MC kondang kita. Kami tutup, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat. Selamat bergabung di komunitas kami Bapak Ibu dan selalu nantikan kami di webinar kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Maaf, terima kasih Bu Cintiani Roesti. Ini sebenarnya Pak Denny Rawagauka ada trouble ya dengan soundnya, dengan mikrofonnya. Terima kasih Pak Denny sudah dinonaktifkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke acara berikutnya kepada narasumber kita, Sensei Meto. Izinkan kami menyampaikan biodata beliau. Oke, sebentar ya. Beliau nama lengkap adalah Slamet Riyadi. Ini bisa tampil nggak nih? Sebentar.
Sudah on belum nih kameranya nih? Belum, oke. Ini sudah terlihat belum? Belum. Ya, mungkin Kak dari Bu Cynthia menge-share biodata. Ini saya nggak bisa nge-share. Oh, sudah muncul tapi pada ya. Baik, izin menyampaikan. Oh iya, sebentar. Saya besarkan dulu. Ini tadi. Baik. Ini Bapak Ibu, biar jelas, narasumber kita kali ini adalah Bapak Slamet Riyadi, sarjana sastra, dan beliau lebih dikenal, lebih akrab dipanggil dengan Meto Sensei. Seorang yang penuh wibawa dan karismatik, lahir di Tegal tanggal 23 Juli 1984. Alumni SMA Negeri 2 Tegal di tahun 2002. Dan sebelumnya beliau juga pernah belajar bahasa Jepang di Undip, Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2002. Lalu melanjutkan bahasa Jepang di Unpad tahun 2006 dan akta 4-nya di UIUK tahun 2008. Pengalaman mengajar SMA Negeri 1 Tegal tahun 2010 dan di SMA Negeri 2 Tegal dari tahun 2010 setelah dari SMA 1 sampai sekarang. Untuk pengalaman belajar, beliau pernah di Short Course Teacher Training Japan tahun 2015 dan guru penggerak angkatan 6 tahun 2023, serta School Leadership Workshop Singapura tahun 2023. Silakan, ini ada kontaknya, langsung menghubungi atau dicatat boleh Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan yang sifatnya pribadi atau mungkin ingin menggali lebih jauh tentang materi yang disampaikan oleh Sensei Meto. Sudah dicatat Bapak Ibu nomor beliau? Iya. Sudah, email. Nah, sudah ya. Instagram juga ada. Silakan bisa hubungi beliau. Oke, baik, Bu. Ya, saya izin untuk stop presenting. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja sambut dengan meriah. Inilah Sensei Meto. Silakan Sensei Meto, turn on your camera. Oke, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Tegal, Ibu Sriningsi FED. Yang terhormat Ketua Komunitas Belajar Semada Beraksi, Ibu Cynthia Dwiniryasti SPD, beserta Wakil dan Koordinator Ibu Puspita Setianingrum dan Bu Dusterini. Terima kasih Bu Indri selaku pembawa acara yang luar biasa sekali. Ini host kebanggaan SMA 2 Tegal. Ya Bapak Ibu, izin ini ya share screen ya. Apakah sudah bisa terlihat dengan jelas? Belum, Pak. Belum, Sensei masih loading. Oh ya, ini berjalan, Pak. Belum, Pak. Sudah. Terima kasih ya. Yang saya hormati semua peserta hari ini sudah berjumlah berapa ini ya? Sebentar. 145. Ya, bentar di sini kalau saya tidak nampak. Oh ya, 244. Ya, salam kenal semuanya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Hari ini izinkan saya untuk berbagi ya Bapak Ibu ya, berbagi pengalaman mengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi kurikulum merdeka. Apakah slide saya sudah bergerak? Iya. Ya. Sudah, Pak. Ya, nampaknya tidak bijak ya kalau sudah bergerak.
saya guru bahasa Jepang Bapak Ibu ya. Tadi beberapa sudah diperkenalkan oleh host kita, Bu Indri. Ya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Hajime mashite, watashi wa selamat yadi desu. Meto sensei to yonde mo ii desu. Nihon no kyoshi desu. SMA 2 Tegal de oshiete imasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ya, Bapak Ibu mungkin di sini ada yang guru bahasa Jepang, boleh tuliskan di komentar. Nampak? Nggak ada Pak, nggak ada. Sebentar. Coba biar sebentar. Kecil ya. Tampilannya kecil ya Bapak Ibu di Bapak Ibu. Kecil Pak. Iya, kecil Pak. Sebentar. Iya, kecil. Sebentar. Oke, sudah Pak. Sudah pas? Sudah. Ini Pak, sininya ya setiap bulan akhir bulan ditulis demikian kan ini 2 Februari nanti Februari jangan lupa ya. Nah ini kalau tidak ada di strip kalau ada berapa ya misalnya dia Gimana? Sebentar. Tapi di sayanya akhirnya besar sekali Pak. Bentar. Tampilan di saya biar kecil gimana? Gini ya, cukup ya. Tampilannya kecil lagi. Setengah layar. Astagfirullah. Oke, bisa. Oke, sudah bisa ini Pak. Baik. Seperti itu saja Bapak. Ya, sudah. Iya. Oke, sudah mantap. Oke, hai. Hajime mashite, watashi wa Samutriadi desu. Meto sensei to yonde mo ii desu. Nihongo no kyoshi desu. SMA 2 Tegal de oshiete imasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ya, perkenalkan, saya Slamet Riyadi. Ya, bisa dipanggil Meto Sensei. Ya, siswa saya memanggil saya dengan Meto Sensei. Ya, Sensei panggilan seorang guru. Ya, saya memiliki nama panggilan Meto. Ya, teman-teman bisa panggil saya Pak Meto boleh, Meto Sensei juga boleh. Ya, saya guru bahasa Jepang SMA Negeri 2 Tegal. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan saya bagikan ya atau sharing dengan teman-teman semua. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ya pengalaman yang sudah saya terapkan di kelas. Dan yang ketiga, pengelolaan kinerja dan aksi nyata PMM. Sebelumnya saya ingin tanya dulu teman-teman yang sudah paham terkait pembelajaran berdiferensiasi, bisa tolong ketik di kolom komentar. Sangat paham, sudah memahami, ya atau kurang memahami, saya bisa minta tolong biar ada reaksi ya antara kita ya. Saya ingin tahu dulu yang sudah paham sekali, ya jadi nanti untuk materi tidak perlu banyak ya, kita akan banyak diskusi atau sharing pengalaman. Oh kurang paham Ibu Nini, Bu Rosalina belum, Elisariani, Pak Cahyono sedikit paham, Bu Carolina sedikit paham, Bu Risma, terima kasih. Yuk yang lain, Pak Chandra, kurang paham, belum paham. Oh ini sudah ada yang paham, sedikit paham, kurang paham. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah mengetik. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, di sini saya akan mulai dengan materi dulu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Latar belakang ya, setiap anak pasti memiliki keistimewaan yang dibekali kemampuan, minat bakat yang unik sejak lahir. Ya, maka dari itu guru harus mampu memetakan dan menggunakan potensi tersebut guna meningkatkan potensi dan capaian pembelajaran peserta didik. Guru perlu melakukan asesmen terlebih dahulu nih untuk bisa mengetahui kompetensi, minat dan bakat peserta didik tersebut melalui asesmen diagnostik.
Selanjutnya, asesmen tersebut bisa kita gunakan atau digunakan guru untuk menerapkan pola dan proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi pertama, asesmen diagnostik dulu ya untuk mengetahui potensi peserta didik. Pengertiannya apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukainya, dan kebutuhan masing-masing sehingga mereka tidak frustasi atau merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Ya, harapannya belajar menyenangkan ya dan menjadi hal yang menarik untuk mereka. Ada 3 aspek ya Bapak Ibu ya, yang mungkin yang sudah sedikit paham. Ya, di sini ada konten, proses, dan produk. Untuk konten terkait dengan apa yang akan diajarkan, proses terkait apa yang akan dilakukan oleh peserta didik dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga, produk, berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ciri-cirinya, bagaimana sih pembelajaran itu disebut berdiferensiasi? Ya, yang pertama bersifat proaktif. Ya, guru itu harus proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajar dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Jadi bukan menyesuaikan pembelajarannya dengan peserta didik sebagai reaksi dari evaluasi tentang ketidakberhasilan pelajaran tersebut, tetapi mengantisipasi dan merencanakan apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian menekankan kualitas daripada kuantitas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberi lagi tugas tambahan yang sama, namun ia diberi tugas lain yang dapat menambah keterampilannya. Selanjutnya, yang ketiga, cirinya yaitu berakar pada asesmen. Guru selalu mengakses para peserta didik dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran. Sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Ya, tadi di awal ya harus ada asesmen dulu nih untuk mengetahui keadaan mereka, apa yang mereka butuhkan, minat dan bakatnya. Yang keempat, menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses belajar, dan produk yang dihasilkan, serta juga lingkungan belajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka. Keempat unsur tersebut disesuaikan, yaitu ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Yang kelima, berorientasi pada peserta didik. Tugas diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level kebutuhan peserta didik. Guru lebih banyak mengatur waktu, ruang, dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik daripada menyajikan informasi kepada peserta didik. Yang keenam, merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Ya, berdiferensiasi tidak harus selalu berbeda, harus selalu masing-masing saja. Tetapi ada kalanya kita juga memerlukan secara klasikal. Guru memberi kesempatan peserta didik untuk kadang-kadang belajar bersama secara klasikal dan dapat juga belajar secara individu. Yang ketujuh, bersifat hidup. Guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus termasuk untuk menyusun tujuan kelas maupun individu dari para peserta didik. Guru memonitor bagaimana pelajaran ini dapat cocok tidak untuk peserta didik. Kemudian selanjutnya setelah ciri ada keseragaman peserta didik. Dilihat dari kesiapan belajarnya, minat, dan gaya belajar. Kesiapan belajar. Keseragaman kesiapan belajar ini melihat sejauh mana peserta didik menguasai satu materi. Guru sebelum pelaksanaan pembelajaran perlu melakukan asesmen terkait dengan kesiapan ini. Ya, jadi nanti sebelum belajar, kalau di kurikulum Merdeka ada yang namanya asesmen awal ya. Asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar mereka. Atau kita bisa juga melihat dari hasil belajar sebelumnya. Kemudian yang kedua, minat. Keseragaman minat untuk melihat hobi anak dalam hal apa.
Hobi ini bisa untuk menentukan produk atau aktivitas apa yang perlu dilakukan anak dalam proses belajar. Ya, ketika anak belajar sesuai dengan hobinya, ya, atau bisa mengumpulkan produk dengan kesukaannya, pasti dia akan lebih senang untuk belajar atau membuat produk tersebut. Terakhir, gaya belajar. Keseragaman gaya belajar ini untuk melihat kecenderungan gaya belajar anak. Ada anak yang senang belajar bersama, ada anak yang senang, kok tersembunyi ya? Sebentar. Anak yang senang belajar mandiri ya, dan lain-lain. Nah, ini berikutnya ada contoh strateginya ya. Kita akan melakukan diferensiasi berdasarkan apa nih? Kesiapan belajarnya kah, minatnya kah, atau profil belajarnya? Ya, kalau contoh berdasarkan kesiapan, Bapak Ibu guru bisa melakukan diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda dengan level kesulitan yang berbeda. Atau bisa dengan tutor sebaya, menjelaskan teman yang merasa kesulitan. Atau tugas dengan menggunakan RAF yang berbeda level kesulitannya. Atau bisa juga dadu berpikir yang level kesulitan tugasnya berbeda. Kalau berdasarkan minat, bisa juga diskusi dengan pertanyaan yang berbeda sesuai minat peserta didik. Ya, tutor sebaya yang memiliki minat yang sama. Atau tadi juga dengan RAF yang berbeda, topiknya sesuai minat peserta didik, atau dengan metode jigsaw. Atau berdasarkan profil belajar. Contohnya diskusi kelas ya dengan chat di media online, podcast, atau talk show. Ya, di sini kemudian tutor sebaya, kalau berdasarkan profil belajarnya, tutor sebaya dikelompokkan besar, kecil, individu lewat video atau gambar dan lagu. Ya, kemudian RAF yang dimainkan dalam bentuk role play atau bermain drama. Nah, di sini mungkin yang pernah saya lakukan, ya contoh strategi ya Bapak Ibu ya. Contohnya kalau saya dalam bahasa Jepang, ya contoh kesiapan belajar. Misalkan diskusi dengan pertanyaan yang berbeda level. Ya, ketika ada anak yang sudah belajar bahasa Jepang sebelumnya, otomatis saya akan siapkan beberapa soal. Ya, misalkan berlatih soal, ketika ada soal yang siswa yang sudah mampu, kita berikan ke level berikutnya. Ya, untuk anak-anak yang belum mampu, kita beri pendampingan. Ya, atau tadi dengan bisa juga tutor sebaya. Berdasarkan minat, ya misalkan yang saya lakukan, misalkan tema untuk hobi nih. Untuk hobi, misalkan anak satu kelas, saya kelompokkan berdasarkan hobi. Ada yang misalkan hobinya memasak, ada yang hobinya olahraga, saya pisah-pisahkan. Nanti dari hasil tersebut, kita bisa siapkan kosakata-kosakata dalam bahasa Jepang terkait dengan minat-minat mereka. Yang olahraga, nanti kita berikan kosakata tentang olahraga. Yang suka masak, misalkan kita beri nama-nama makanan dan sebagainya, ya, atau nanti di akhir kita berikan resep masakan, itu juga bisa. Ya, terkait profil belajar pun sama ya. Maksudnya kita bisa siapkan sesuai. Misalkan di sini diskusi kelas dengan chatting di media online, podcast atau talk show sesuai dengan gaya mereka. Mereka sukanya apa? Yang suka podcast ya nanti dengan podcast. Nah, ini nanti beberapa reelnya nanti akan saya sajikan di sesi yang kedua. Ada lagi strategi yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Di sini misalkan kesiapannya kontrak belajar untuk kegiatan berdasarkan kesiapan peserta didik. Kalau yang minatnya dadu berpikir yang berbeda, pertanyaan sesuai dengan minat peserta didik. Profil belajar misalkan pameran berjalan atau guerrilla walk ya. Biasanya ini yang guerrilla walk pasti senang nih anak-anak yang kinestetik yang banyak bergerak. Ya, kemudian di sini untuk kesiapan ada juga papan pilihan dengan kegiatan yang berbeda kesulitannya. Yang minat ada kontrak belajar, kegiatan berdasarkan minat peserta didik, kemudian dadu berpikir yang berbeda tugas berdasarkan auditori, visual, atau kinestetik berdasarkan profil belajar. Ya, selanjutnya untuk minat ada juga belajar mandiri sesuai dengan minat peserta didik, dan untuk profil belajar ada kontrak belajar sesuai dengan gaya belajar dan asesmen dengan berbagai gaya belajar. Elemen berdiferensiasi ya seperti yang tadi disampaikan ada 4 ya. Konten berarti di sini materi yang akan diajarkan. Proses ya, bagaimana proses belajarnya.
produk yang dihasilkan setelah belajar, dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini memang jarang kita sentuh ya, maksudnya jarang dibicarakan. Sebetulnya ini elemennya ada 4 ya. Lingkungan belajar, bagaimana Bapak Ibu guru akan mengeset lingkungan belajar yang nyaman untuk mereka, yang bisa dalam ruangan atau bisa di luar ruangan dan sebagainya, asal siswa nyaman untuk belajar dan menyenangkan. Oke, kita bahas satu persatu ya untuk konten ya. Materi apa yang akan diajarkan ya, tadi yang seperti saya sampaikan, proses belajarnya, kemudian produk yang dihasilkan dan lingkungan belajar ya, susunan kelas secara personal, sosial dan fisik bisa disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik dalam belajar, minat mereka dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam belajar. Terakhir ya Bapak Ibu ya, untuk materi di sini penilaian ya. Untuk penilaian pembelajaran berdiferensiasi, prinsip penilaiannya pada pembelajaran berdiferensiasi adalah penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh guru, bukan penilaian berdasarkan norma. Ada 3 aspek. Yang pertama, penampilan, mengacu pada pencapaian peserta didik terhadap kriteria yang telah ditentukan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua, proses adalah penilaian terhadap kebiasaan peserta didik dalam mengerjakan tugas dan terlibat dalam pembelajaran selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, progresnya, penilaian untuk melihat kemajuan peserta didik dari tugas pertama sampai dengan tugas terakhir. Ya, ketercapaiannya bagaimana. Nah, kita bisa gambarkan dari semua tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu ya, untuk materinya ya, kita bisa gambarkan dengan flowchart seperti ini ya. Di atas ada kurikulum ya. Tujuannya apa sih kita belajar? Ya kan? Tujuan kita belajar apa? Nanti baru kita capai apa cakupan materi yang akan diajarkan. Kita bisa siapkan konten. Nah, sebelum kita masuk ke belajar, ya pastinya guru harus mengetahui dulu nih keadaan kebutuhan peserta didik. Ya, kita melakukan asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik kepada murid kita untuk mengetahui nih kesiapannya bagaimana, minatnya bagaimana, cara belajarnya seperti apa yang akan kita sajikan dalam pembelajaran. Ya, kemudian kita nanti akan membuat konten atau materi ya dalam modul ajar. Ya, di dalamnya nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode seperti apa, strategi yang bagaimana, ya guru merancang pembelajaran dan mengelompokkan murid. Nah, setelah itu nanti modul ajar sudah jadi, kemudian nanti kita di situ sudah tahu apa yang akan kita lakukan, ya kita baru beraksi, dan nanti akhirnya ada asesmen atau produk yang akan tercipta. Di akhir kita akan mengevaluasi hasil dari pembelajaran tersebut. Dari hasil pembelajaran terakhir, kita akan bisa digunakan lagi kembali lagi untuk kesiapan belajar selanjutnya, dan kita akhirnya mengetahui, oh ternyata minat anak seperti ini, cara belajar seperti ini, dan seterusnya sampai ke pembelajaran itu berakhir ya dalam 1 semester, nanti semester berikutnya kenaikan kelas sampai akhirnya mencapai target pada fase yang ditentukan dalam capaian pembelajaran. Oke. Saya lihat ini dulu ya, ada suara-suara, apakah ada yang sudah ingin bertanya? Wah, resen sudah ada. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ada mohon izin bertanya. Oke. Gimana kalau kita mengetahui anak itu yang kayak berbeda pengetahuannya gitu, terus kita memberikan pelajarannya yang berbeda kepada anak yang punya pengetahuan yang berbeda pula, itu gimana ya Pak? Oke, terima kasih Ibu Rosalina. Ya, tadi ya saya baru sampaikan materi untuk menjawab pertanyaan Ibu. Nanti kita lihat ya. Praktik yang saya praktikan, yang saya praktikan di kelas. Ya, mungkin nanti dari penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan Ibu. Saya lanjutkan ya Ibu Rosalina ya. Izin melanjutkan dulu.
Gimana ya? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu, seperti di flowchart tadi, ya saya merancang asesmen diagnostik non-kognitif. Kebetulan bahasa Jepang adalah mapel peminatan yang ada di kelas Flowchartnya kok nggak 11. bisa tertampil ya? Nggak bisa dilihat kan kayak flowchartnya. Gimana? Bisa, Bu? Sudah muncul Ibu, Bapak. Oke, terima kasih. Kurang jelas, Pak. Ya, di awal ya tadi sebentar. Ini ya, yang sebelumnya kan kita sesuai materi ya kita membuat asesmen diagnostik dulu nih. Ya, kemudian untuk mengetahui kesiapan, minat dan cara belajar murid. Ya, ini sekarang tahap kedua saya akan menjelaskan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, merancang asesmen diagnostik non-kognitif. Ya, sebelum kita belajar, kita pasti ingin mengetahui dulu ya kebutuhan siswa kita bagaimana. Saya membuat asesmen diagnostik non-kognitif. Apa saja yang saya tanyakan, ini bisa sesuai dengan mapel Bapak Ibu ya. Kebetulan saya mapel bahasa Jepang. Di sini saya perlu mengetahui dulu apakah mereka suka bahasa asing atau tidak. Kemudian pernah belajar bahasa Jepang atau tidak. Nah, ini pernah atau tidak nanti bisa kita gunakan untuk kesiapan belajar. Anak-anak yang sudah belajar bahasa Jepang sebelumnya pasti dia berharap akan dapat lebih. Ya, atau pasti akan bosan ya ketika kita ulang-ulang materi tersebut. Nah, nanti kita dari asesmen ini kita bisa mendapatkan data ya dari anak-anak kita. Apakah dia minat belajar bahasa Jepang? Ya, karena peminatan ya satu kelasnya itu kan ada 4 mapel ya. Terkadang ada anak yang karena di sekolah kami ya kebetulan memang ada 10 tingkat ya, 10 tingkat peminatan berarti nanti ada 10 rombel dengan beberapa mapel yang berbeda, paket-paket yang berbeda. Di sini pun saya harus memastikan apakah mereka betul-betul minat bahasa Jepang atau biasa saja atau bahkan mungkin tidak minat. Ya, kemudian fasilitas yang mereka punyai ya Bapak Ibu ya, ini nanti bisa kita gunakan pada saat sesuai profil belajar. Kemudian media sosial, ya saya perlu tahu ya ketika nanti tugas-tugas, oh ya berarti kita tahu nih anak-anak mereka punya media sosial apa. Kemudian lebih suka menerima pelajaran dengan cara apa? Apakah mendengarkan penjelasan, melihat gambar atau video, melakukan gerakan atau aktivitas. Nah, di sini lebih ke profil belajar ya Bapak Ibu ya. Profil belajar atau gaya belajar. Ya, kita kenal gaya belajar ada kinestetik, visual, dan auditori. Ya, ketika anak yang suka mendengar, oh berarti dia auditori. Melihat gambar atau video berarti visual. Melakukan gerakan aktivitas berarti dia kinestetik. Nah, di sini anak boleh memilih lebih dari satu karena biasanya tiap anak terkadang mempunyai gaya belajar yang multi ya, yang lebih dari satu. Hobi, di sini saya juga bisa tahu, oh siswa ini hobinya apa, nanti kita bisa arahkan. Apakah ada hubungannya, apakah ada hal yang menarik ya tadi terkait minat ya. Oh kalau misalkan hobinya nyanyi, oh ya nanti kita bisa kasih lirik-lirik lagu atau lagu-lagu Jepang. Ya kalau yang suka anime, oh ya kita kasih film-film anime. Ya, kemudian harapan setelah belajar bahasa Jepang apa, cita-cita mereka apa, jadi nanti kita fokus di kebutuhan mereka. Mereka butuhnya apa sih, minatnya apa sih, apa yang mereka inginkan. Nah, dari sini nanti kita bisa hasilnya kita rekap, ya kita bisa jadikan referensi kita saat membuat modul ajar. Nah, terkait gaya belajar, ini juga saya menemukan berbagai cara ya Bapak Ibu ya di media sosial bisa mencari gaya belajar. Gimana sih untuk mengetahui gaya belajar peserta didik? Mungkin kalau caranya seperti yang sebelumnya, hanya menanyakan 3 hal itu saja, mungkin itu lebih simpel. Tapi inilah ada lagi yang betul-betul dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, nanti anak diberikan grafik gaya belajar untuk mereka isi. Misalkan saya lebih mudah mengingat sesuatu dengan menuliskan atau menggambar. Ya,
atau penggambarnya, atau yang B, saya lebih suka mengingat sesuatu dengan cara mendengarnya, atau C, saya lebih mudah mengingat sesuatu dan langsung melakukannya. Nah, itu nanti akan mereka checklist hasilnya, mana yang lebih banyak, mana yang sedikit, apakah ada yang sama. Nah, kalau ada yang sama berarti dia kecenderungan punya gaya belajar yang lebih dari 1. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan juga dengan cara yang seperti ini. Nah, ini saya setelah membuat asesmen, saya lakukan di kelas ya untuk mendapatkan hasil. Nah, ini hasil asesmen hari ini. Saya lebih ke gaya belajar Bapak Ibu. Kenapa saya pilih gaya belajar? Karena hampir 100% ya, hampir 100% saya katakan ya, mereka entah malu untuk menyampaikan bahwa pernah belajar, karena yang pernah belajar cenderung mereka belajar otodidak. Ya, jadi saya kurang bisa menerima berdasarkan kesiapan belajar mereka di awal. Ya, di awal begitu mereka naik kelas 11, itu saya jarang sekali bisa melihat kesiapan mereka belajar. Tetapi kalau dari gaya belajar, ini yang biasanya saya lebih rekap atau lebih saya manfaatkan untuk materi-materi awal. Nah, ini contoh yang saya terapkan pada saat mereka kelas 12 ya. Ini untuk kelas 12, pembelajaran di kelas 12, ini saya dapatkan hasilnya seperti ini. Auditori ada 9, kinestetik ada 7, visual ini banyak sekali. Saya bagikan jadi 2. Kenapa saya bagikan jadi 2? Karena saya sudah menyiapkan media atau konten yang akan saya gunakan saat pembelajaran. Nah, kemudian merancang modul ajar, atau misalkan kita sudah merancang modul ajar, setidaknya berarti setelah kita dapat asesmen, kita ada perlakuan yang berbeda. Ya, kita akan melakukan diferensiasi nih, kita gunakan dari sumber yang sudah kita dapat. Di sini saya akan contohkan tema kehidupan sehari-hari, Ichi Nichi no Seikatsu. Ya, materi kelas 12. Nah, Bapak Ibu, di hari ini saya akan sekaligus mencontohkan praktik baik yang sudah saya lakukan ya dari kegiatan diferensiasi ini. Ya, terkadang kita mengajar pasti kita merefleksikan diri kita. Ya, misalkan saya mengajar dari tahun 2010 ya Bapak Ibu ya. Dari 2010 saya mengajar, pasti Bapak Ibu pun punya banyak sekali perubahan. Ya, tidak hanya karena perubahan kurikulum terus nanti berbeda juga, pasti kita akan mencari cara yang nyaman untuk kita mengajar. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang awalnya saya melihat bahwa diferensiasi, wah ribet dan sebagainya, dan saya akhirnya mendapat hal baik dari pembelajaran diferensiasi ini, untuk saya mengajarnya juga lebih enak, ya untuk siswa juga dapat. Nah, ini judulnya, atau saya beri judul cara efektif menghafal kotoba sesuai dengan gaya belajar, yaitu kosakata Bapak Ibu. Bagaimana sih cara efektif menghafal kosakata? Nah, ini juga alasan saya kenapa berminat menjadi guru bahasa Jepang. Ya, kenapa sih tidak bahasa Inggris atau bahasa yang lain? Ya, saya tertarik sekali dengan guru saya, guru bahasa Jepang saya, dia selalu rajin membawa media ajar ke kelas. Ya, dia selalu menunjukkan gambar-gambar yang itu tidak disajikan guru bahasa Inggris saya dari SMP. Ya, mereka meminta kita menghafal, sudah silakan hafal. Ya, mereka tidak melakukan drilling kepada kita. Nah, ini praktek baik ini terkait drilling ya Bapak Ibu ya, untuk menghafal kosakata. Cara efektif menghafal kosakata atau kotoba dalam bahasa Jepang sesuai gaya belajar. Bahasa Jepang mempunyai pelafalan yang unik, maka dari itu perlu latihan pengucapan yang konsisten agar mudah menghafal. Dengan gaya belajar yang sesuai, peserta didik akan senang dan mudah menghafal kosakata atau kotoba. Nah, situasinya saya mengalami kendala ketika melatih peserta didik menghafal kosakata atau kotoba. Saya harus mengulang kosakata hingga peserta didik benar-benar hafal. Namun terkadang ada peserta didik yang tidak fokus mendengarkan,
ada yang malas mengucapkan, bahkan sulit untuk menghafal meskipun guru sudah lelah berulang kali untuk drilling di depan. Ya, saya merasa drill yang saya lakukan kurang sesuai dengan cara belajar beberapa peserta didik. Ini saya sadari sekarang Bapak Ibu, sebelum ada kurikulum merdeka, ya kadang kita tuh taunya anak-anak pokoknya harus lihat ke saya semua, harus lihat ke guru semua. Bahkan kita sudah menciptakan misalkan pembelajaran gambar-gambar yang menarik ya Bapak Ibu ya. Ini bisa terlihat di layar monitor tidak ya? Karena saya ada background ya. Oke, ya jadi saya selalu bawa media ajar, nanti diulang-ulang terus. Kadang saya lelah berada di depan ya, ada anak yang mainan korden, ya kan, kadang ada yang asik nulis-nulis dan sebagainya. Dulu saya merasa kok ini anak tidak bisa fokus lihat saya ya. Ternyata setelah saya sekarang sadar bahwa mereka punya gaya belajar yang berbeda. Nah disitulah ya Bapak Ibu, setelah mengenal adanya diferensiasi, adanya anak yang berbeda, ada yang auditori, visual, kinestetik. Gimana sih caranya? Ini sebuah tantangan bagi saya. Ya, mengamati situasi yang ada, saya menantang diri saya untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar peserta didik. Dengan menyiapkan konten sesuai gaya belajar peserta didik, auditori, visual, dan kinestetik. Berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif yang telah saya lakukan di awal pembelajaran. Konten yang saya siapkan terkait kegiatan sehari-hari. Ya, ini pasti jadi tantangan ya Bapak Ibu ya, ketika lihat apa nggak repot ya, tiap pembelajaran tuh harus buat media 3 macam dan sebagainya. Ya kalau kita sudah buat satu kita simpan Bapak Ibu, ya kita simpan dan tidak harus selalu konten terus. Tadi kan sudah banyak kan strateginya kan. Nah ini terkait konten ya tantangan yang saya hadapi, lalu saya beraksi Bapak Ibu. Ya, menyiapkan konten berdasarkan gaya belajar. Saya siapkan untuk auditori, ya, saya jadikan 1 kelompok, kinestetik 1 kelompok, untuk visual saya jadikan 2 kelompok. Ya, kenapa 2 kelompok? Karena saya buatnya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk auditori, saya siapkan lagu untuk mereka. Kegiatan sehari-hari, ya, bagaimana sih untuk mereka menghafal lagu itu? Untuk kinestetik, saya siapkan topi ya. Ini topi, kelihatan tidak ya? Kelihatan tidak Bapak Ibu topi yang saya pakai? Kelihatan, Tidak. Pak. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, sebentar. Saya hilangkan ininya ya, apa namanya Hilangkan ya? background, Pak. Background, betul. Sebentar ya Ibu ya. Oh ini bisa. Titik 3, kemudian efeknya ya. Iya. Bentar Ibu. No efek mana ya? Adanya blur ya Bu Indri. Ya, sebentar Bapak Ibu. Oke, apakah bisa terlihat? Ya. Ini untuk kinestetiknya saya buat seperti ini. Ya, ini tulisannya KO araimas ya. KO araimas berarti itu cuci muka ya, cuci muka. Nah, nanti yang pakai topi ini di belakangnya ini sudah ada tertulis bahasa Indonesia. Oh, cuci muka. Berarti dia harus memperagakan gaya cuci muka ya sambil mengucapkan KO araimas, KO araimas, KO araimas. Otomatis harapannya teman-temannya mendengar KO araimas dan dia langsung bisa menebak oh ya cuci muka. Ya, kemudian untuk yang visual ya saya siapkan 2 ya. Tadi kan ada 2 kelompok ya. Jadi kartu-kartunya di belakang kita tulis ya misalkan bangun pagi oke Mas, ya nanti ada tulisannya. Nanti
itu menjadi leader dan bergantian. Nah, bagaimana untuk yang auditori? Ya, mendadak kita buat lagu ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti kalau yang belajar bahasa Jepang bisa memanfaatkan, sebentar kita kecilkan dulu ya. Saya izin untuk stop presentasi ya, biar ada hiburan sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini tadi saya sudah sertakan link YouTube saya. Nah ini ya, nanti di Meto Sensei apakah bisa terlihat? Bisa terlihat? Belum? Oh ya. Bisa. Ya ini ya Bapak Ibu, saya dengarkan ya. Suaranya nggak masuk. Oh. Oke, suaranya nggak masuk ya. Oh ya. Oh, suaranya kecil. Sebentar. Oke. Oh. Ya. Nggak masuk ya. Bentar. Share screen-nya masuk nggak? Masuk ya share screen-nya ya. Tapi suaranya Share screen-nya ada Pak, suaranya yang tidak. iya ya. Ya udah, coba saya yang nyanyi saja ya Bapak Ibu sebentar ya. Siapa? Oke, ini lagunya menggunakan lagu Lihat Kebunku. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Meto Sensei Channel ya. Sebentar. Asa okimasu, hao midakimasu, kau o araimasu, shawa o abimasu, hiru sojishimasu, gohan o tabemasu, omimasu, sentaku o shimasu, yoru o shimasu, terebi o mimasu, ongaku o kikimasu, sore kara nemasu, wa nani o shimasu ka, mainichi wa arimasu. Mantap. Tepuk tangan dulu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Monggo barangkali nanti ada yang ingin belajar bahasa Jepang bisa berkunjung ke channel YouTube saya, Meto Sensei. Oke, kita lanjut share screen kembali. Ada yang menyalakan mungkin. Ya, bentar. Ini berarti ini. Share. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini tadi beberapa konten yang sudah saya siapkan.
Oke, next. Nah, saatnya beraksi. Asesmen awal ya Bapak Ibu ya, di asesmen awal untuk mengetahui kompetensi dasar peserta untuk mengetahui kompetensi dasar peserta didik, ya saya perlu meminta peserta didik untuk menceritakan kegiatan yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah dalam bahasa Jepang. Ya, jadi saya minta mereka untuk menulis di sticky note kegiatan mereka mulai dari bangun tidur sampai dengan datang ke sekolah, sampai situ saja. Mereka bercerita dalam bahasa Indonesia. Ya, bebas mereka mau cerita apa saja kegiatan yang kalian lakukan saat berangkat ke sekolah. Ya, kata tadi modulnya kan terkait kehidupan sehari-hari. Harapannya kita tahu nih, harapannya mereka bisa menceritakan kehidupan sehari-hari mereka dalam bahasa Jepang. Nah, saat ini saya minta mereka untuk menuliskan kegiatan bangun tidur sampai di sekolah. Dalam bahasa Indonesia mereka tempel di papan. Kemudian baru proses menghafal kosakata. Nah, ini mereka sedang menghafal. Untuk yang auditori berarti tadi ya mendengarkan lagu tadi. Kemudian untuk yang kinestetik mereka berputar menggunakan topi. Yang visual ya ada 2 kelompok, kita berikan kartu. Guru memastikan peserta didik sudah nyaman di kelompoknya. Oh ya, sekali lagi, kadang ya anak akan memiliki gaya belajar yang berbeda. Sebelum mereka melakukan, kita tunjukkan dulu Bapak Ibu ya, tunjukkan dulu ini loh, Sensei punya 3 konten. Ya, kalian sudah tahu gaya belajar kalian. Apakah kalian sudah nyaman dengan gaya belajar kalian yang itu, atau kalian ingin berubah? Ya, kita kan tadi sudah bagikan kelompok ya. Kita bagikan kelompok berdasarkan gaya belajar. Nah, kemudian kalau sudah nyaman tidak nih kalian akan menggunakan media yang Sensei berikan. Pada saat aksi nyata ini ya ada siswa yang berubah. Ya, dia awalnya visual, ternyata melihat kinestetik ya menggunakan topi seperti itu dia minat. Akhirnya dia pindah. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, mereka akhirnya langsung menghafal bersama kelompoknya. Kita beri waktu misalkan 15 menit untuk mereka menghafal. Nah, di sini yang perlu kita jeli ya mereka yang auditori. Mereka pegang handphone, ya anak-anak sekarang kalau pegang handphone kadang kan tujuannya ada yang berbeda ya, atau mungkin juga mereka tidak ada kuota, apakah ada kuota atau tidak. Ya, kita bisa siapkan dari semalam ya, kita bisa share juga ke mereka untuk bisa mereka download ya, mungkin caranya seperti itu, atau pada saat pembelajaran pastikan mereka tidak terkendala dengan jaringan. Nah, setelah mereka sudah melakukan di kelompoknya itu mereka akan memperagakan gaya belajar di depan kelas. Ya, mungkin mereka penasaran apa sih yang kelompok mereka pelajari. Sekaligus bisa juga mengetes teman-temannya ya dari kelompok lain untuk ikut menebak. Setelah selesai, mereka kembali ke tempat masing-masing dan kita beri LKPD untuk mengerjakan secara mandiri untuk mengingat ya tadi yang sudah dilakukan bersama teman-teman, mengingat kosakata kegiatan. Apakah masih ingat atau tidak, mereka akan menuliskan di LKPD. Dan setelah sudah selesai, ya akan dikoreksi bersama-sama ya sejauh mana mereka bisa mengingat kosakata yang mereka pelajari bersama. Kemudian peserta didik mengambil kembali sticky note yang sebelumnya ditempel di papan tulis ya untuk ditempel di buku masing-masing. Saatnya mereka menerjemahkan apa yang mereka ceritakan. Kemudian peserta didik membacakan cerita dalam bahasa Jepang di depan kelas. Teman-teman menyimak, mengapresiasi, memberi tepuk tangan di akhir cerita. Nah, di sini ini ada umpan baliknya ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan mereka semangat, senang karena sesuai dengan kepribadian saya dan minat belajar. Bisa dipahami walaupun cara harus menghafal terlebih dahulu. Ya, sangat senang karena bisa dengan mudah memahaminya. Merasa senang dengan dapat memahami, lebih mudah memahami. Saya lumayan susah untuk menghafal sesuatu. Nah, ini ya, ini apakah dengan cara seperti ini akhirnya dia bisa? Mudah sekali untuk menghafal gaya belajar yaitu visual ya, menerapkan gaya belajar saya
di pembelajaran kali ini membuat saya cepat sekali menghafal. Nah, terakhir ini ada yang cukup membantu. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu, saya rasakan ya pembelajaran menyenangkan, ya mereka menghafal dengan kelompoknya. Ternyata ketika mereka menghafal dengan kelompoknya, ya mereka lebih fokus ya, lebih sebaya dengan mereka ya daripada harus fokus lihat guru terus mungkin bosan ya. Nah, di situ saya merasa senang juga ya karena mereka sangat mudah menghafal kosakata sesuai gaya belajar. Ya, guru biasanya susah payah ngedrill di depan, ya lelah, capek berdiri. Sekarang kita cuma tinggal mengamati saja ya dalam kelompok sesuai gaya belajarnya. Nah, ini kebetulan kegiatan ini visitasi sekolah penggerak Bapak Ibu ya dihadiri fasilitator dari fasilitator sekolah penggerak ya, dan di sini setelah pembelajaran pun selain saya mendapat umpan balik dari dari siswa ya, dan saya melihat secara langsung apa yang saya rasakan ya, saya juga mendapatkan masukan dari fasilitator guru penggerak. Di sini ada Ibu Dokter Titi, kemudian ada pengawas SMA Bapak Wiryo, kemudian Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman. Ya, ini visitasi ini juga kebetulan saya bukan pertama kali Bapak Ibu, pernah juga ada kedatangan orang Jepang dan saya juga menyajikan pembelajaran berdiferensiasi juga. Saya juga butuh masukan dari JLE ya, atau Japanese Language Expert ya terkait pembelajaran yang saya lakukan. Nah, tindak lanjutnya setelah pembelajaran tadi ya saya bisa melihat buku catatan mereka Bapak Ibu ya, dilihat kemudian menceritakan dari bangun tidur sampai dengan ke sekolah kira-kira gimana nih untuk kelanjutannya ya, apalagi nanti kan sampai tidur lagi kan masih ada kelanjutan belajar terkait kendaraan ya, kemudian terkait menu makan pagi, makan siang, makan malam, itu nanti bisa kita lakukan ya. Dan terkait belajar kendaraan ya, kemarin saya sudah terapkan, saya kumpulkan anak-anak yang jalan kaki sendiri, anak-anak yang naik motor sendiri, anak-anak yang naik sepeda ya, naik go-kart dan sebagainya, itu dikumpulkan jadi pada saat mereka belajar juga paham. Begitu pula sarapan, ada yang sarapan roti, bahkan ada yang tidak sarapan. Diharapkan setelah pembelajaran ini mereka jadi tahu akan manfaat dari sarapan pagi. Ini tindak lanjut yang saya lakukan. Produknya bagaimana? Ya, dalam satu pertemuan tidak langsung produk, tetapi tadi yang saya sampaikan. Pertama belajarnya dari kosakata, belajar kosakata kegiatan, kemudian kendaraan, kemudian sarapan pagi dan sebagainya. Baru nanti setelah mereka paham, produknya pun saya lakukan secara diferensiasi juga. Ya, ini setelah 3-4 kali pembelajaran ya tatap muka, nanti mereka buat produknya bebas ya, kalian silakan. Ada ini yang nomor 1 atas ya, yang bangun tidur ya, dia menceritakan kegiatan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang sebelahnya dengan memperagakan Bapak Ibu. Nah, kalau yang sebelahnya ini hanya cerita saja, dia hanya berdiri seperti itu bercerita. Yang bawah ya mereka diskusi, ngobrol terkait kehidupan sehari-hari ya. Ada yang di sekolah dan ada yang ini malah di empang ya Bapak Ibu, sambil mancing. Ini yang cowok bertiga. Ini contoh-contoh produk diferensiasi dari kegiatan yang aksi nyata yang saya lakukan. Terakhir ya Bapak Ibu ya, hasil itu ya terkait dengan pengelolaan kinerja dan aksi nyata PMM. Nah, ini ya terkait kinerja ya, pengelolaan kinerja, ada rubrik observasi kelas yang mungkin dari Bapak Ibu ada yang memilih instruksi yang adaptif, upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap peserta didik terhadap kebutuhan belajar untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, ini yang pertama, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Yang kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakter peserta didik. Yang ketiga, guru merefleksikan praktik pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Ini sudah pas sekali nih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ambil instruksi yang adaptif ini, ya otomatis pembelajaran berdiferensiasi ya yang Bapak Ibu nanti lakukan di kelas ini sudah mencakup rubrik observasi kelas yang Bapak Ibu akan lakukan.
Nah, kemudian aksi nyata PMM Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu nanti dapat sertifikat Kombel poinnya 4 ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melakukan di kelas ya, saling observasi antar guru poinnya 8, berarti 12 ya Bapak Ibu ya. Ditambah PMM ini kalau nanti Bapak Ibu buat berarti tambah 8. Ya, 20 Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini bisa dapat poin 20. Ya, ini topiknya diferensiasi dalam pembelajaran, aksi nyata PMM, ya, diferensiasi konten. Ya, tadi yang saya lakukan diferensiasi konten pada pembelajaran bahasa Jepang. Nah, ini sudah ada sertifikatnya. Ya, sebelum mengakhiri kata terima kasih, saya akan tunjukkan aksi nyatanya ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa saya share di kolom komentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya stop sharing dulu untuk materi ini. Kita masuk ke PMM. Sudah muncul tidak belum ya? Sebentar. Nggak apa-apa Sensei, mungkin loading dulu. Iya. Bu Cynthia. Suaranya. Pelatihan mandiri. Sebentar. On proses ya Bapak Ibu sebentar ya. On proses. Bisa lihat ya. Oke, ya ini untuk topiknya. Ya nanti Bapak Ibu kalau yang akan berpraktek, yang belum berpraktek, nanti ini bisa cari judulnya diferensiasi dalam pembelajaran SMP SMA paket B C. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan diberi pilihan. Kebetulan saya dapat melakukan salah satu jenis diferensiasi. Jadi tidak harus langsung tiga-tiganya Bapak Ibu ya. Saya pilihnya lebih ke konten karena saya ingin meningkatkan bagaimana dari konten itu untuk meningkatkan cara menghafal ya atau drilling siswa ya terkait kosakata atau kotoba. Nah, ini aksi nyata yang saya lakukan. Sebentar ya, sedang berputar. Nah, ini aksi nyatanya. Ya, judulnya kemudian pembelajaran diferensiasi, pemetaan kebutuhan, ya asesmen awal, ya mengerjakan asesmen awal atau sesuai gaya belajar. Hasil asesmennya kita rekap, ya yang kita butuhkan apa, kemudian merancang pembelajaran, menyiapkan konten, ya kemudian praktik pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini nampak proses menghafal kosakatanya, umpan balik peserta didik ya bisa disajikan menggunakan link ya. Kemudian hasil umpan baliknya kita sertakan, ada pertanyaan-pertanyaan, misalkan bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan saat menghafal kosakata menggunakan media sesuai gaya belajar? Kemudian, apakah penggunaan media sesuai gaya belajar memudahkan kalian menghafal kosakata? Ya, dan kemudian dampak yang saya rasakan, peserta didik belajar dengan senang, mereka merasa lebih mudah menghafal kosakata sesuai gaya belajar. Guru yang biasanya susah payah melakukan di depan kelas, sekarang hanya mengamati mereka belajar dalam kelompok sesuai gaya belajar mereka. Nah, ini linknya saya share di mana ya? Salin link. Saya share di Google Meet.
itu ya Bapak Ibu ya, aksi nyata yang saya lakukan. Izin untuk stop sharing. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Mungkin saatnya sekarang kita sharing ya. Saya kembalikan ke pembawa acara untuk bisa membantu sesi tanya jawab. Silakan Bu Indri. Baik, terima kasih Sensei Meto, luar biasa materinya, menginspirasi sekali. Kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk Sensei Meto. Iya, salah satu guru yang luar biasa yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Tegal. Bangga kami menjadi temannya dan juga ini menginspirasi kami semua. Bapak Ibu, kami persilakan untuk raise hand, dan yang dari tadi sudah raise hand ini kelihatan sudah tidak sabar ingin mencari tahu lebih banyak ya. Kami persilakan dari Ibu Nur Hayati. Boleh mikrofonnya di on dan kameranya Ibu, dan tolong disebutkan dari sekolah mana agar kami bisa lebih mengenal Ibu Nur Hayati ini. Silakan Bu Nur Hayati. Mungkin kepencet ya tuh ya. Baik, kami tadi Bu itu Bu siapa Rosalina nih? masih ada Bu nggak ya? Bu Rosalita. Rosalina tadi Lihat ya. di Bu Rosalina, Bu Rosalina. Kami cek dulu. Tadi yang sangat bersemangat sekali nih Bu Ros nih. Ini Bu Ros mana nih Bu Ros? Oh ada, langsung nih Bu Rosalina, silahkan. Mungkin bisa turun on cam-nya Bu. Iya. Bagaimana caranya? Silakan Bu Rosalina. Dari mana ini? Oh iya, perkenalkan dulu ya. Saya Rosalina dari Pontianak, SMP Suster. Pontianak. Kalimantan Barat. Gini Bu, saya tuh mau nanya ya, bagaimana caranya mengetahui anak yang beda-beda punya pengetahuan kan, pembelajaran berdiferensiasi ini kan ya, kita memberikan materi kita, pembelajaran kita kepada anak-anak yang berbeda pengetahuannya. Itu aja Bu, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu Rosalina. Bagaimana Bu Rosalina mengajar apa ya? Ibu Rosalina bahagia sekali karena langsung direspon sama Sensei Meto. Luar biasa. Ibu Rosalina mengajar mapel apa ya? Halo Ibu Rosalina, masih dengan kami? Dengan Kombel Semada Ibu? Masih Bu. Oke, Ibu Rosalina mapel apa nih mengajarnya? Saya mengajar mapel bahasa Inggris Bu. Oh bahasa Inggris, sama-sama rukun bahasa berarti ya Bu. Baik, silahkan Sensei Meto mungkin bisa direspon terlebih dahulu. Oke, saya coba jawab ya Ibu Rosalina ya. Oke, kalau bahasa Jepang kan saya memang dari awal ya, masih kemampuan siswanya sama. Untuk mengetahui sebentar ya, suara saya agak mantul ya. Bu Rosalina, bagaimana untuk mengajarkan dengan kemampuan yang berbeda-beda? Ya itu tadi kan diawali dengan asesmen dulu ya Bu ya. Dengan asesmen dulu ya, pastikan kalau kita mengajar sesuatu ada kompetensi dasarnya ya. Seperti yang saya tadi kebetulan karena ini bahasa asing yang baru mereka pelajari, dari bahasa Indonesia dulu. Mereka seperti apa, kemudian belajar. Nah mungkin kalau bahasa Inggris ya basicnya kan sudah berbeda-beda. Nah itu tinggal asesmen awal dulu Bu. Asesmen awal ya untuk mengetahui kesiapan mereka. Kalau kita mengajar sesuatu pasti kan ada kompetensi dasar ya. Ada kompetensi dasar. Nah, kita beri dasarnya dulu nih. Nah, kalau dari kompetensi dasarnya hasilnya seperti apa? Nanti kan Ibu akan melihat level anak, tiap-tiap anak kan pasti akan berbeda. Nah, itu bisa dikelompokkan. Bisa dikelompokkan sesuai dengan levelnya. Ya, sesuai dengan levelnya. Ya, jadi asesmen awal dulu kompetensi dasar, nanti mengetahui oh ini anak levelnya di tingkat berapa. Nanti itu bisa dikelompokkan. Mungkin seperti itu Ibu.
Oh iya Pak. Terus waktu kita pembelajaran KBM di kelas itu bagaimana Pak? Sudah Oke, dikelompokkan? pembelajaran di kelas. Oke, pembelajaran di kelas sekarang ini juga ada literasi ya, ya Bu ya. Literasi ya mereka berkelompok sesuai dengan mereka, sesuai dengan level-level masing-masing. Nanti kita bisa mendampingi mereka melihat perkembangan belajar mereka. Ya sesekali nanti kita bisa juga pembelajaran klasikal juga. Ya tapi kalau misalkan kita memang mau lebih ke diferensiasinya, ya berarti tadi per tiap levelnya kita bimbing. Ya kalau yang memang lemah sekali ya Ibu, apalagi kalau bahasa ya, ketika kosakatanya tidak kuat ya, tidak banyak kosakata yang mereka bisa, pastikan juga susah untuk mereka bicara atau membuat sebuah kalimat pun susah. Nah itu bisa dilihat dari level masing-masing, kemudian nanti perlakuannya dari Ibu pasti punya cara untuk kelompok ini bagaimana, ini bagaimana. Seperti itu, Bu. Perlakuannya. Maksud saya itu waktu Bagaimana Bu Rosalina? Kayaknya masih kurang puas nih. Silahkan, sudah safety kan? Pendampingan tiap Iya. kelompok bisa juga ya, pendampingan Oh. tiap kelompok. maksudnya waktu di Halo, Bu Rosalina. kelompok, iya. Masih di sini. Maksud saya itu Pak, waktu di kelas itu kita mendampingi itu sudah dengan beda level kan. Nah, Betul. materinya itu tentu beda kan ya. Dengan KD yang Kalau sama, untuk gimana itu ya? materinya sama, tetapi levelnya yang berbeda. Misal Bu Indri mungkin bisa mencontohkan dalam bahasa Inggris, Bu. Misalkan materi apa Bu Indri? Atau dari Ibu misalkan materinya apa, Bu? Misalnya simple past lah begitu. Oke. Grammar. Grammar, ya. Ya, nah, Ibu kira-kira kalau untuk pembelajaran itu, untuk asesmennya bagaimana? Apa namanya, untuk mengukur kompetensi dasar siswa? Asesmen ya? Ya, jadi kita harus ada kompetensi dasar dulu, Bu. Misalkan kita untuk KD-nya. mengetahui anak, ya. Izin bertanya Bapak. Iya, izin bertanya. Iya, ya Bu Fatmawati. Iya, ini yang sudah penasaran nih kelihatannya metode. Baik, Bu Rosalina, mungkin Bu Rosalina pernah melakukan asesmen diagnosis di kelas mengajar. Dari situ kita tahu bagaimana ya. Oh, Bu Neng Srikus ya. Bu Neng Sri bisa di on off dulu. Mungkin nanti saya itu yang jawab nih sebetulnya nih. Silakan. Ya oke, kita ke pertanyaan yang lain dulu Bu Indri, nggak apa-apa nanti. Ya coba barangkali nanti kita bisa diskusi lebih. Izin bertanya Pak, izin bertanya. Wah, udah langsung nih Ibu Trinanda atau Bu Fatmawati nih. Baik, yang mau duluan. Baik, terima kasih. Bu Fatmawati dulu, Bu Trinanda setelah Bu Fatmawati ya Bu ya. Sabar sebentar. Silakan Bu Fatmawati. Oke, terima kasih Ibu. Saya Fatmawati dari SMK Negeri 7 Palembang, Bapak. Saya ini masih belum begitu menguasai pembelajaran yang berdiferensiasi. Tetapi saya mulai mencoba untuk melakukan pembelajaran yang demikian. Nah, di dalam pembuatan modul ajar, kalau yang pernah saya dapat tadi malam, bahwa di sana untuk menyusun modul ajarnya, langkah-langkah berdiferensiasi itu harus tampil di modul ajar. Tetapi modul ajar yang saya buat pada langkah-langkah pembelajaran
tidak ada kalimat bahwa saya itu menggunakan berdiferensiasi proses, tapi hanya dari model yang saya gunakan, misalnya PBL atau PJBL. Tetapi saya mulai melakukan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas itu, saya melakukan dengan menggunakan stick note yang dibuat tulisan oleh anak-anak. Saya minta ditempelkan menjadi satu buah buku tempel. Nah, yang ingin saya mohon pencerahan dari Bapak, apakah di kegiatan itu sudah termasuk pasti sudah berdiferensiasi? Kalau memang sudah berdiferensiasi, kalau langkah-langkah yang saya lakukan belum tepat, mohon pencerahannya. Dan jika memang ada modul ajar yang bisa menjadi acuan untuk kami mohon untuk berbagi dari Bapak supaya ke depan kami bisa melakukan itu sesuai ini yang berdiferensiasi yang lebih tepat. Karena di dalam kegiatan tersebut saya itu belum melakukan atau memilih, mengelompokkan ini anak yang audio, ini anak yang kinestetik. Karena di lapangan saya masih melakukan secara bersamaan, walaupun itu sudah saya bentuk kelompok dan mereka mengerjakan berkelompok, lalu mereka presentasi. Itu yang saya mohon pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma atas pertanyaannya. Kita di sini saling sharing ya, Bu Fatma ya, terkait pengalaman yang saya lakukan. Jadi, ya Pak. Ya, untuk modul ajar, alangkah baiknya memang kita perlihatkan diferensiasinya ya Bu ya. Supaya nanti judul pun sekarang Bapak Ibu ya, kemarin saya mengikuti diklat literasi numerasi ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, mulai dari modul ajar itu yang pertama diferensiasi, kemudian sosial emosional, ya sosial emosional, kemudian disiplin positif, kemudian disiplin positif sekarang ditambah literasi dan numerasi, itu sudah ada 4. Ya, dengan yang pertama kita mengetahui kebutuhan siswa, ya kebutuhan siswa, minat siswa, kesiapan belajar siswa, gaya belajar siswa, yaitu berarti kita sudah melakukan usaha untuk berdiferensiasi, persiapan dari diferensiasi. Jadi harus itu dulu, ya kita harus melakukan asesmen diagnostik dulu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa, ya kita tidak akan bisa. Nah, setelah udah dan tidak selalu harus gaya belajar. Kalau yang saya lakukan berdasarkan gaya belajar, tapi bisa kesiapan peserta didik, bisa minat dan bakat. Ya, seperti tadi yang dari Bu Rosalina, itu sama harus itu kita melakukan diagnostik dulu untuk mengetahui level. Setiap kita akan misalkan materi tertentu, kompetensi tertentu, pasti kan ada dasarnya dulu nih. Ya, kayak seperti misalkan saya, untuk anak bisa berbicara, menceritakan kegiatan sehari-hari, otomatis diawali dari kosakata dulu. Nah, kalau saya kan anak-anak tidak tahu nih, tidak bisa bahasa Jepang sama sekali. Akhirnya saya memanfaatkan gaya belajar. Bagaimana mengedrill mereka supaya kosakata hafal di kepala mereka dengan mudah. Tapi kalau bahasa Inggris, mungkin mereka sudah paham secara kosakata. Ya, maka dari itu bisa kita misalkan materinya terkait misalkan simple past dan sebagainya, kita sajikan soal-soal tersebut, nanti kan ada nilainya yang tinggi, yang rendah, yang sedang. Nah, nanti dari situ kita kelompokkan bagaimana pembelajarannya. Ya, pembelajarannya berkelompok, ada yang level rendah, level sedang, dan level tinggi. Nah, pembelajarannya ya nanti kita cara membelajarkannya bagaimana? Mereka kita datangi satu persatu.
Nah, sebagai berdiferensiasi kalau berdasarkan levelnya, kita sebagai guru tuh harus menyiapkan banyak soal. Soal mulai dari level dasar, tengah, sampai tinggi. Itu seperti itu. Ya, ini tadi sekaligus menjawab dari Ibu Rosalina ya. Nah, dari Ibu Fatmawati ya, kalau Ibu belum melakukan diagnostik itu berarti Ibu belum belum mendapatkan kebutuhan siswa itu apa. Nah, kalau sudah mendapatkan itu semua, baru nih kita tahu keadaan siswa butuhnya apa, kita masuk ke materinya modul ajar. Nanti ini saya akan share modul ajar saya ya Ibu ya. Nah, di diferensiasi itu tidak harus gaya belajar terus saja, tapi dari kesiapan. Seperti yang tadi saya sampaikan, berdasarkan minat nih, kita mau cerita tentang apa? Tentang bahasa Jepang, temanya hobi. Hobi otomatis kan ada anak yang hobinya tadi ya saya sampaikan memasak, olahraga, seni. Nah, dari situ nanti kita sebagai guru, kalau saya akan mencari kosakata terkait olahraga. Oh, misalkan badminton, ya pingpong, tenis, ya saka dan sebagainya. Oh, kalau anak yang sukanya masak, nanti saya siapkan nama-nama makanan, misalkan sandoichi, hotdog, ya seperti itu, hambaga, ya. Jadi nanti dia sukanya masak apa dan sebagainya. Ya, Ibu ya. Dari ini berdasarkan kosakata dulu. Nah, terkait jawaban Ibu boleh tahu Ibu guru mapel? Iya, guru mapel bahasa Indonesia, Bapak. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Oke, alhamdulillah yang bertanya banyak bahasa ya. Ini saya tunjukkan modul ajar saya ya, Pak Ibu ya. Sebentar ya. Iya, Pak. Saya carikan modul ajar saya. Ini saya izin share screen. Oh, sebentar, ini saya buka saja. Bisa disimak Bapak Ibu? Iya Pak, insya Allah. Ya, ini ada modul ajar bahasa Jepang ya. Bisa terbaca ya. Nah, ini modul ajar bahasa Jepang ya, kehidupan sehari-hari. Nanti saya share di di chat ya. Iya Pak. Ini ya modul ajar bahasa Jepang fase F kelas 12. Pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Ya Bapak Ibu, ini ada identitas. Ya, kompetensi awalnya apa? Mampu menceritakan kehidupan sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Nah, itu saya nanti bisa lihat anak-anak sudah bahasa Indonesianya sudah paham belum. Ketika bahasa Indonesianya belum paham, ya otomatis dia akan kesulitan pada saat menerjemahkan ke bahasa Jepang. Itu kalau saya melihatnya dari kesiapan belajar ya. Tapi karena saya tadi lebih ke kosakata, ya saya lihat gaya belajar, jadi seperti yang tadi saya lakukan. Profil pelajar Pancasila. Di sini kebinekaan global dan kemandirian yang saya terapkan karena nanti mereka bisa menceritakan aktivitas kehidupan sehari-hari masing-masing. Kemudian sarana prasarana, target peserta didik, ya mode atau model pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran, menceritakan kembali tentang sebuah topik terkait kehidupan sehari-hari. Asesmen formatifnya, di sini ada diagnostik kognitif, observasi, dan LKPD. Kegiatan sehari-hari. Pemahaman bermakna ya Bapak Ibu ya. Kalau di Kurtilas ini ada pemahaman bermakna, menceritakan kegiatan yang dilakukan dalam waktu seharian mulai bangun tidur hingga tidur kembali, mampu merefleksikan diri, khususnya dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan, serta sebagai wujud menghargai diri sendiri agar mampu membagi waktu dengan baik yang dapat menjadi pengalaman hidup yang bermakna. Jadi nanti setelah ini harapan saya tuh mereka tidak hanya bisa bahasa Jepang, cerita kehidupan sehari-hari, tapi bisa membuat jadwal kegiatan ya di mana siswa yang berkarakter ya, kemudian yang sehat, otomatis bangunnya pagi, ada olahraga dan sebagainya. Di sini nanti mereka akan cerita. Pertanyaan pemantik juga ada ya, persiapan pembelajaran. Nah, bermaknanya apa? Nanti suatu saat mereka misal daftar di perusahaan Jepang, ya tidak jarang mereka akan wawancara dan menceritakan kehidupan sehari-hari mereka.
yang nanti akan ditunjukkan, oh dari cerita mereka ya akan tahu nih ini anak tipikal yang rajinkah, yang tidakkah, atau bagaimana nanti akan ketahuan dari cerita yang mereka ceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Saya pastikan itu ke mereka, jadi mereka tahu, oh kita ada manfaatnya nih belajar ini untuk apa. Nah kemudian pertanyaan pemantik, ya persiapan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan, orientasi, ya sama ya, salam, yel-yel, menanyakan kabar, perasaan hari ini. Nah di sini ada budaya positif, mengingatkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, di sini ada sosial emosionalnya, ya. Saya akan menciptakan anak-anak biasa bisa juga ice breaking, tapi seringnya saya mengajak mereka bernyanyi. Ya, bernyanyi biar rileks, memunculkan kondisi alfa mereka, kemudian memastikan murid-murid sudah fokus belajar, ya, atau mindfulness, menanyakan kesiapan belajar bisa dengan tepuk tangan, ice breaking, dan sebagainya. Kemudian absorpsi, menanyakan tentang pembelajaran sebelumnya, mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Kemudian memberi motivasi terkait pertanyaan pemantik, manfaat, tujuan, garis besar, dan apa saja yang akan kita lakukan kegiatan hari ini. Pemberian acuan. Nah ini kegiatan inti Ibu. Ya menjawab pertanyaan Ibu Fatmawati, ya di sini kita bisa cantumkan. Misalkan nih yang pertama literasi, ya saya gunakan untuk literasi terkait dengan kehidupan sehari-hari. Bisa video keseharian orang Jepang dan sebagainya. Nanti kita bisa memicu siswa juga sama tidak sih dengan kehidupan kita. Nah itu di awal-awal bisa seperti itu. Kemudian critical thinking, berpikir kritis, ya memberi kesempatan ketika lihat video itu ada nggak sih anak-anak ingin bertanya apa. Nanti kita lemparkan ke siswa dulu, ke temannya dulu ya, supaya oh ya ada yang pernah lihat mungkin pengalaman ke Jepang belum ya, tetapi lihat video lihat ya vlog-vlog sekarang sudah banyak. Kemudian kolaborasi kerjasama. Nah di sini saya tuliskan kosakata ya, di mana membagi kelompok sesuai gaya belajar ya untuk mereka menghafal kosakata. Saya tuliskan di sini, guru telah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif terkait gaya belajar. Nah ini contohnya Bu. Terus lagi membagikan video, ini khusus auditori, kartu gambar untuk visual, ini untuk kinestetik. Ini adalah yang tadi saya ceritakan ke Ibu, kalau modul ajar yang saya buat ini seperti ini isinya. Ya Bu ya. Nah, kemudian nanti setelah mereka belajar kan mengkomunikasikan tadi kan, baca di depan kelas, ya kemudian ada kreativitas dari mereka ya terkait yang mereka ceritakan, ya hasil mengkomunikasikan, dan terakhir penutup ya ada apresiasi dari kita karena mereka telah semangat belajar, kesimpulan, refleksi, ya kemudian rencana pembelajaran selanjutnya, apakah belajar tentang materi jam ya atau tadi kendaraan, makanan dan sebagainya. Nah, nanti ini di catatan, Bu. Kemudian terakhir di sini ada lampiran. Nah, kita bisa masukkan lampiran. Misalkan terkait pengayaan remedial, penilaian, glosarium, daftar pustaka, link-link yang sudah kita pakai. Nah, ini nanti asesmennya saya taruh di sini. Asesmen diagnostik non-kognitifnya terkait dengan gaya belajar, hasilnya, rekapnya saya tulis ini. Ya, hasil asesmen diagnostik non-kognitif. Kalau tadi kan langsung saya buat per kelompok, ini yang sesungguhnya seperti ini, 33, ini 9, 15, 7 siswa. Nah ini per kelompok belajarnya. Kemudian diagnostik kognitif, ya guru memberikan pertanyaan kegiatan apa saja yang dilakukan sebelum berangkat sekolah, ceritakan dalam bahasa Indonesia yang mereka tulis, tempel di papan. Ya ini media yang mati Bu. Enggak, masih. Media yang digunakan. Nah, ini yang saya gunakan. Ya, visual gambar, kinestetiknya pakai ini. LKPD-nya disiapkan, LKPD-nya. Bapak. Oke. Ini ya, Bu, terus sampai dengan tugasnya nanti yang mereka ceritakan ya, kita beri skor dan ini terakhir seperti ini. Seperti itu Ibu menjawab pertanyaan dari Ibu Fatma ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu, semangat ya Bu ya. Semangat Pak. Iya. Monggo ada yang mau bertanya?
Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang bertanya lagi. Ini yang raise hand sudah ada Bu Fran. Iya, Trinanda Ya, Rizky. Putri Nanda nih dari tadi nih. Terima kasih sudah sabar menunggu Bu. Silakan Ya, Bu. terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Trinanda Rizky. Saya dari SMP Negeri 2 Lais, Kota Palembang. Dari Palembang. Jadi yang ingin saya tanyakan sama Bapak, kami di sekolah kami alhamdulillah sudah mulai berjalan juga kombelnya, dan kami sudah mulai belajar Pak di kelas untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kan kata Bapak pembelajaran berdiferensiasi tadi awal kita melakukan pembelajaran harus ada diagnosis awal Pak ya. Nah, yang saya lakukan karena saya mapel PPKN dan seluruh kelas itu saya yang mengajar, ada 8 rombel, semuanya saya yang mengajar. Jadi menghemat saya kalau saya melakukan asesmen awal maka akan perlu waktu untuk saya untuk meneliti satu-satu, oh ini rombel ini kelasnya ini kinestetik, audio visual atau auditory, maka saya akan perlu waktu yang lumayan banyak. Jadi saya bekerja sama dengan guru BK Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah langkah saya itu sudah benar karena saya mendiferensiasikan siswa per rombel itu berdasarkan dari data guru BK kelas 7 awal tadi pas PSB. Saya mengambil dari data itu kan ada minat. Nah, berdasarkan minat dan bakat siswa. Jadi saya pinta datanya per kelas, saya melakukan per rombel itu saya tidak melakukan asesmen awal lagi Pak. Jadi ketika pertemuan pertama di kelas, saya melakukan pembelajaran itu. Sebelum melakukan pembelajaran memang saya sudah memegang, oh ini siswa yang audio, ini yang visual, dan ini audio visual tadi. Tapi memang saya cek ulang Pak, tapi maksud saya tidak melakukannya. Apakah itu sudah benar, boleh atau tidak Pak, yang ingin saya tanyakan. Karena seterusnya sampai sekarang saya tetap memegang data tersebut dan sejauh ini alhamdulillah misalnya materi BPUPKI untuk pelajaran PPKN yang auditory saya sering putarkan video-video tentang BPUPKI, yang visual bisa dengan tayangan-tayangan lainnya, terus yang ya hobinya nyatet, hobi menghafal aja bisa melihat buku paket dan lain sebagainya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, apakah saya itu sudah bisa dibolehkan bekerja sama dengan guru BK tadi Pak. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Bu Trinanda. Berarti Ibu sudah melakukan kolaborasi yang sangat bagus ya Bu. Kerjasama di sekolahnya luar biasa. Plus buat Bu Trinanda. Ya, itu sudah bagus Bu. Ya, boleh, bahkan sudah bagus sekali ya. Dan Ibu sekali lagi ya, pembelajaran diferensiasi itu tidak selalu berdasarkan gaya belajar. Tapi kesiapan, minat, bakat itu ada. Ya, tadi ada terkait juga lingkungan belajar juga bisa. Ya, nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Kalau tadi saya kan hanya dengan konten dan contoh, salah satu contoh saja. Apalagi tadi Ibu sudah menayangkan bentuk video, memberikan buku-buku, ya itu sudah bagus sekali Bu. Ya, bahkan ketika kita belum melakukan tidak tahu misalkan dia kinestetika, auditorika dan sebagainya, tetapi kita membawa bermacam-macam media ke kelas yang kita mampu. Kebetulan yang saya lakukan mungkin audio ada, ya yang saya lakukan audio ada, visual ada, kemudian untuk kinestetik saya melakukan itu. Kalau misalkan hanya 2 atau misalkan beberapa saja kita bawa beberapa literasi, itu saja sudah boleh. Sudah bagus, sudah anak suruh milih, ini ada beberapa literatur nih, kalian mau belajar menggunakan yang mana? Apalagi sekarang sudah canggih ya, anak-anak sudah pakai barcode bisa, ya kan? Pakai barcode nih, misalkan kita tinggal sajikan aja link, misalkan yang berupa cerita, yang berupa video, yang berupa gambar-gambar, yang berupa animasi, itu anak suruh pilih kamu lebih nyaman belajar yang mana. Kita bebaskan mereka, itu sudah berdiferensiasi sesuai minat mereka. Saya pinginnya belajarnya yang ini, saya pingin buka barcode yang ini, oh ternyata ini lebih menarik. Nah itu Ibu Trinanda ya yang Ibu lakukan, Ibu sudah melakukan
diferensiasi. Oh iya, Ya terima apalagi kasih sudah Pak. kolaborasi dengan BK. Luar Ya, biasa untuk Ibu. menghemat Selamat ya, waktu Bu. maksud saya. Iya. Oke, Ibu. Ya, makasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Sensei Meto masih dibuka kesempatannya. Izin Bu bertanya. Oh, Bu Bu Risma. Risma langsung on mikrofon. Silakan Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma dari SMA 2 Sopeng, Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa. Salam kenal Ibu Risma. Oh, salam kenal. Jauh Halo, sekali suami. nih. Iya. Salam kenal untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Saya betul-betul terbantu dengan materi ini. Terima kasih Pak. Saya betul-betul terbantu sekali. Mungkin karena kami jauh di bagian timur, mungkin masalah model-model pembelajaran seperti ini mungkin memang kami masih begitu awam. Nah, yang saya mau tanyakan, saya mapel bahasa Indonesia, Pak. Iya, lanjut Bu Risma. Ya, saya mapel bahasa Indonesia. Yang sekemarin sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan tes diagnostik. Betul yang Bapak bilang, anak-anak itu betul beragam. Ada yang mau, dia katanya suka kalau gurunya memberikan penjelasan secara langsung. Ada juga yang mau, dia katanya mau mendengarkan melalui dia melihat gitu Pak, yang kinestetik ya kalau seperti itu. Yang saya mau tanyakan kalau dalam yang seperti ini penilaiannya seperti apa nanti? Apakah penilaiannya maksudnya nanti tergantung dari yang mereka karena kan sudah dibagi, apakah nanti nilainya juga tergantung dari apa yang mereka lakukan? Maksudnya kalau auditori dia kita kasih penilaiannya di situ untuk pemahamannya, kinestetik juga seperti itu. Saya mohon pencerahannya untuk itu Pak. Terima kasih Ibu ya. Ya, terima kasih. Oke, saya jadi ingat ketika saya mengajar materi terkait keluarga ya. Terkait keluarga. Jadi kita bedakan antara diagnostik non-kognitif dengan diagnostik kognitif ya Ibu ya. Setiap awal pembelajaran pasti saya lakukan atau ya sekarang disebutnya asesmen awal ya. Asesmen awal. Ya, jadi ketika saya mengajarkan tema tentang keluarga, ya Bapak Ibu, tentang keluarga, saya tuh minta mereka untuk menggambarkan keluarga mereka. Ya, mereka akan menggambar, hanya tidak usah susah, bulat-bulat saja nggak apa-apa bulat. Nanti kalau yang laki-laki garis 2 rambutnya pendek, nanti ini panjang, itu saja kita kasih ini. Terus nanti mereka, oh ibu bapak nanti punya anak berapa, ibu bapaknya punya anak berapa. Nah kamu yang mana? Nanti ditulis saya, misalkan seperti pakai bahasa Indonesia saja. Nah dari situ saya akan kumpulkan kertas-kertas mereka. Saya bagikan anak tunggal sendiri, ya, yang 2 bersaudara, 3 bersaudara, 4 bersaudara. Nah, setelah itu mereka akan berkelompok sesuai dengan mereka itu anak tunggal kah, 2 bersaudara kah, 3 bersaudara kah, 4 bersaudara kah. Ya, mereka akan berkumpul. Nanti di situ ya sekaligus ini contoh tadi juga Ibu Rosalina ya. Bagaimana sih pembelajarannya kalau seperti itu ya? Saya berikan materi yang sama. Materi yang sama bisa pakai menggunakan link YouTube ya, kita sudah siapkan tentang keluarga. Bisa juga materi tertulis ya, secara tertulis. Nah, kita sebagai fasilitator, mereka dalam kelompok akan menyimak video, akan melihat materi sampai pada endingnya apa? Kita beri LKPD ke mereka, endingnya adalah mereka bisa menceritakan versi keluarga mereka. Nah, disitulah mereka akan saling bantu. Otomatis kan akan lebih mudah ketika, oh ya saya 2 bersaudara ya, kamu adanya siapa, adik, adanya kakak, nanti gimana? Nah itu di kelompok-kelompok. Kita sebagai guru hanya mengamati, ya sesekali kita tanya gimana ada kesulitan di tiap-tiap kelompok. Endingnya kan nanti mereka bisa menceritakan versi keluarga masing-masing walaupun dibantu dalam kelompok tersebut. Nah
Nanti penilaiannya bagaimana? Ya, penilaiannya tergantung pada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita apa? Apakah nanti kalau bahasa kan ada 4 aspek, menyimak, ya mulai dari mendengar, menulis, berbicara, ya, membaca. Nah, misal saya akan melihatnya nanti diharapkan tujuannya siswa bisa bicara nih, bisa bercerita nih tentang keluarga mereka. Tetapi nggak mungkin dong seorang siswa tiba-tiba langsung bicara. Pasti tahapannya mereka tadi sudah dikelompokkan, belajar menulis dulu. Pasti kan menulis kan, nanti kalau sudah menulis, mereka nanti akan mengungkapkan secara lisan. Nah, caranya sebelum maju ke depan kelas, mereka bisa bercerita di kelompoknya masing-masing. Nanti tiap satu kelompok itu, coba yang anak tunggal contohnya seperti apa, maju ke depan bawa bukunya. Nah, mereka akan bacakan. Coba yang kedua bawa, tiga bawa ini dan sebagainya. Kalau nanti untuk penilaian, ya kita lihat. Atau ibu mau bikin versi diferensiasi lagi juga bisa untuk produknya. Ya, nanti silakan. Tadi kan hanya contoh ya yang maju ya. Nanti sensei pingin kalian mengumpulkan sesuai kemampuan kalian. Ada siswa yang malu menunjukkan lewat video, ya boleh pakai rekaman saja. Nanti dia akan bercerita. Ya, watashi no kazoku, ya keluarga saya. Ya, misalkan watashi wa sanin kazoku des. Saya tiga anggota keluarga saya ada 3. Nah, itu berdiferensiasinya bisa melalui rekaman saja boleh. Yang pede nih, saya mau cerita di ini pakai video sensei, nanti saya mau bicara lewat video, ada videonya, boleh. Mau seperti itu. Ada lagi yang modelnya presentasi, bawa foto keluarganya, ditunjukkan ya sambil memperkenalkan ya dan sebagainya, itu boleh. Nah, tetapi tujuannya nilainya apa? Tadi kan nilainya berbicara kan? Nah, berarti harus ada suara, bisa lewat rekaman, bisa lewat video. Video bebas, hanya berdiri saja dia asalkan ada suara boleh. Kemudian ada presentasinya boleh. Atau boleh juga saya tidak ada handphone, saya tidak ada rekam, ke istirahat kah, ketemu guru, ketemu kita, kemudian saya mau ini sensei saya mau apa? Menceritakan keluarga saya, boleh kalau ada waktu dia bicara kita bisa langsung nilai. Nah, rubriknya pun tidak lantas, oh dia rekaman nilainya lebih buruk dari video. Tidak, tetapi tujuannya apa? Oh dia, nanti kita sampaikan rubriknya. Bisa menceritakan anggota keluarga, bisa menceritakan jumlah saudara, bisa menceritakan saudaranya ada siapa saja. Ketika dalam bentuk rekaman kah, ketika dalam bentuk video kah, rubrik itu tersampaikan, oke. Seperti itu Ibu Risma, semoga bisa menjawab. Itu pengalaman dari yang saya bisa menjawab. Oh iya. Iya. Iya, terima Bagaimana Bu kasih Risma? Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, Buka sudah menjawab ya dan bisa menginspirasi. Kita masih punya waktu 5 menit lagi nih. Apakah masih bisa untuk yang bertanya lagi nih? Walaupun banyak sekali yang sudah raise hand ini Sensei Meto. Mungkin nanti bisa lebih lanjut dengan Sensei Meto ya. Bisa di email ataupun di kontak beliau yang tadi sudah kami share tentang nomor handphonenya ya. Satu lagi bisa Sensei Meto 5 menit lagi ya? Boleh ya. Oke, baik kami persilahkan. Kalau tadi sudah ibu-ibu semua nih, bagaimana dengan dari bapak-bapak ini? Mungkin kami persilakan Bapak Muhammad Ramadian atau Ramadan ini? Silakan Bapak Ramadian, boleh dinyalakan dulu Pak mikrofon dan juga ini kameranya. Bapak Ramadian? Oh, tidak merespon. Baik, kami geser ke Pak Wawan Setiawan. Silakan Pak Wawan Setiawan ini. Halo Pak Wawan Setiawan? Sama juga ini mungkin karena kita udah jam-jam rawan ya, dan juga sudah saatnya kami mengingatkan untuk Bapak Ibu yang pejuang sinaga untuk mengejar naganya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 40 menit melewati pukul 2 siang. Jadi sudah saatnya untuk mengejar sinaga ini. Ya. Masih juga itu. Baik 5 menit lagi, 1 penanya. Tapi banyak sekali nih Bu, dari tadi ibu-ibu semua.
kami memberi kesempatan untuk bapak-bapaknya juga. Mana ini bapak-bapaknya ini? Apakah sudah terwakili oleh Sensei Meto ini? Oke. Baik. Silahkan. Boleh Bapak minta absennya Cahyono. lagi, Bu. Baik. Ya. Enggak. Ya. Bagus. Ya, Bu Janatul Fitri gimana? Oh, link daftar hadir minta di-share lagi. Silakan nanti lihat di chatnya. Nanti ada admin yang akan nge-share link daftar hadirnya. Ada perwakilan di bapak-bapak nih, Pak Cahyono. Silakan Pak Cahyono, bisa dinyalakan kameranya dan juga on-nya. Kita punya 5 menit Pak, mohon nanti pertanyaannya tidak terlalu panjang ya Pak. Terima kasih Pak Cahyono, silakan. Terima kasih Bu Indri Mustika Ningsi SPD. Terima kasih kepada Pak Slamet Riyadi selaku narasumber yang luar biasa dan hebat sekali dalam menyampaikan materi terkait dengan ini Pak, terkait dengan asesmen bahwa kita dalam proses pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka itu adalah ruhnya adalah diferensiasi ya Pak, pembelajaran yang melihat kondisi atau karakteristik anak. Pada kondisi realnya bahwa pada asesmen terutama ada asesmen sumatif akhir semester dan sumatif akhir tahun, apakah bisa enggak ya Pak dalam proses soalnya itu yang kami alami selama hampir 3 tahun terkait dengan asesmen ini, ternyata belum ada variasi Pak, variasi beda antara siswa yang memang low ataupun yang high ataupun yang middle, karena apa? Karena memang dalam asesmen yang sifatnya klasik itu agak susah ya Pak untuk membedakan itu. Itu solusinya bagaimana nih Pak Metong? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahyono. Pak Slamet Riyadi bagaimana? Bisa direspon? Oke, terima kasih Bu Indri. Ya, terima kasih Pak Cahyono untuk pertanyaannya. Ya, untuk sumatif akhir semester dan sumatif akhir tahun ya Pak. Oke, kalau yang saya terapkan di kelas Pak, memang saya beri ada soal wajib, ada soal sunnah Pak. Ya, jadi kalau ulangan itu misalkan ada 10 soal nih, 10 soal, ya 5 soal itu soal yang memang sesuai dengan kriteria ya Pak, ketuntasannya. Kemudian nanti ada 3 soal level tengah, kemudian 2 soal lagi level yang tinggi. Nah itu nanti di situ anak-anak yang memang punya level yang tinggi, dia akan menjawab mampu sampai dengan 10 soal. Tapi kalau yang lain yang tidak mampu, 5 soal. Mungkin untuk sumatif akhir semester dan akhir tahun bisa dicoba dengan metode yang seperti itu. Mbak Cahyono, terima kasih. Terima kasih Sensei Meto atas masukannya. Iya. Kita lanjutkan lagi, satu lagi Pak ya. Bapak Yohanes William Tau. Silakan. Malah iya ya sudah ke Pak Raden. Oh Pak Raden begitu diberi kesempatan justru ini ya. Mungkin memang sudah waktunya kita akhiri saja ya Pak ya. Silakan kalau Bapak Ibu masih ingin menggali lebih dalam terkait pembelajaran berdiferensiasi ini bisa langsung menghubungi Sensei Meto. Boleh saya bacakan nomor handphonenya Pak? Oh boleh. Silakan bisa menghubungi Sensei Meto di nomor 081. Ya, Sensei Meto langsung aja ya membacakan ya. Silakan. Ya. Saya tulis di chat ya Bapak Ibu ya. Ya. 08156934591. Ya, 081569345991. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Mari kita tutup rangkaian acara hari ini ya. Kombel Semada beraksi kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Semeto, semoga selalu konten semada Ada congratulations karena Halo, siap semua gimana Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai di aksi berikutnya. Terima kasih.